Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Syamsu Aziz Rahman, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang akad-akad dalam perbankan syariah, yakni dalam wadiah, mudharabah, dan murabahah. Untuk yang pertama, kita memulai dari definisi akad. Akad, atau bisa disebut pula ikatan, keputusan, atau penguatan, perjanjian maupun kesepakatan atau transaksi, dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan dalam istilah fikih, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Kemudian ada tiga rukun akad, yakni yang pertama pelaku akad, kedua objek akad, yang terakhir adalah sigoh atau ijab kabul. Sedangkan ada empat syarat akad, yakni inikot, yakni berlakunya akad, sihah, sahnya akad, nafas, terlesirkannya akad, dan terakhir adalah lazim, yakni harus dilaksanakannya akad. Nah, ini adalah tiga bagian dari akad dalam perbankan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni wadiah, titipan, mudharabah, penanaman modal, dan terakhir adalah murabah atau pembiayaan. Yang pertama adalah wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip, muaddi, yang mempunyai aset atau barang kepada pihak menyimpan, atau bisa disebut mustauda, yang diberi amanah ataupun kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, dan hal-hal lainnya dapat mengurangi harga barang dan dapat dikembalikan kapan saja penyimpan atau muaddi menghendaki. Dan berikut adalah skema wadiah. Jadi di situ ada muaddi maupun mustauda, sedangkan yang menitipkan barang adalah muaddi. Di situ ada akad waidah amanah, kemudian ada pembayaran biaya penitipan. Poin-poin utama dalam wadiah ada tiga, yakni mustauda, muaddi, dan barang. Mustauda ini tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset, selama hal ini bukan dari kelalaian ataupun kecerobohan dari pihak mustauda. Dan dari pihak muaddi, biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dan barang adalah sesuatu berharga yang yakni dapat berupa uang, barang, dokumen, ataupun hal berharga lainnya. Dan kita berlanjut ke hal yang kedua. Di situ ada mudharabah atau penanaman modal. Nah, mudharabah, seperti telah diperlihatkan dalam presentasi saya, merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana, yakni pemodal, atau biasa dalam istilah Arabnya disebut sohibul mal maupun robul mal, menyediakan modal sepenuhnya, yakni 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, atau dalam istilah Arabnya disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad, yang mana besarnya dipengaruhi juga oleh kekuatan pasar. Di situ ada pula skema dalam mudharabah ini. Ada sohibul mal, mudharib, terus ada akad di situ. Lalu ada pembagian juga yang ada modal, ada kemudian ada kegiatan nisbah bagi keuntungan. Yang muncul adapun modalnya 100% dari sohibul mal. Poin-poin utama dalam mudharabah, yang pertama adalah sohibul mal, adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, hanya memindahkan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Sedangkan untuk mudharib adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal, tidak ikut menyertakan modal tapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Kemudian dalam tanggung jawab, tanggung jawab di sini dibagi menjadi sohibul mal maupun mudharib. Apabila yang terjadi karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola maupun mudharib itu tadi, maka kerugiannya sepenuhnya ditanggung oleh sohibul mal. Tetapi sebaliknya, apabila terjadi kelalaian atau kecurangan, maka yang menanggung adalah mudharib, bukan sohibul mal. Dan nisbah ini adalah bagi hasil antara pemodal dan pengelola, antara dua orang yang telah bersepakat di awal dan tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung oleh kesepakatan yang terjadi di akad sebelumnya. Nisbah bisa dibagi rata 50 banding 50, bisa dibandingkan 70 banding 30, 60 dibanding 40, atau proporsi lain yang telah disepakati di awal akad. Tetapi pembagian keuntungan tidak diperbolehkan dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50%. Dan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya bisa jadi 40%. Adapun rukun mudharabah. Ada tiga juga.
seperti yang telah disebutkan di rukun akad. Ada tetap seperti sama, cuma di sini ada beberapa perbedaan. Ini pelaku akad di sini adalah sahibul mal. Nah, adalah pihak yang memiliki modal, dan mudharib adalah pihak yang menjalankan modal dari pemilik modal tersebut tadi. Adapun ada objek modal, ada modal, mal, kerja, dorobah, dan keuntungan, riba. Kemudian terakhir dari sigoh ataupun ijab kabul. Dan ada juga syarat mudharabah. Ini ada 3. Usaha mudharabah, pembagian keuntungan, dan penggantian mudharabah. Nah, kemudian kita berlanjut, yang ketiga adalah murabahah atau biasa kita sebut pembiayaan. Nah, murabahah ini adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dengan tingkat keuntungan margin yang diinginkan. Nah, tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lump sum atau bisa disebut persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara cash, tunai, atau bisa disebut spot juga, atau bisa dilakukan kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, deferred payment, atau pembayaran dengan mencicil. Seperti itu. Kemudian di halaman berikut adalah skema murabahah. Nah, di sini adalah ada 2 pihak, yakni mushtari dan bai. Kemudian pada awalnya ada akad murabahah, kemudian ada barang yang dijual oleh penjual, kemudian di situ ada cost atau margin. Nah, rukunnya murabahah ini sama seperti rukun-rukun sebelumnya, ada 3 juga, tetapi yang berbeda di sini adalah dalam pelaku dan objek. Pada pelaku ini adalah bai dan mushtari, yakni pihak penjual maupun pembeli, sedangkan objeknya adalah mabi, barang dagangan, dan saman, harganya. Kemudian terakhir sama seperti sebelum-sebelumnya adalah sigoh dan ijab kabul. Kemudian ada syarat murabahah. Nah, syarat yang pertama adalah murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit atau jelas menyediakan biaya perolehan yang barang yang dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan atau bisa kita sebut margin tadi. Sedangkan yang kedua, tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lump sum atau biaya persentase tertentu dari biaya. Sedangkan semua biaya yang dikeluarkan menjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pajak dan lain-lain itu dimasukkan perolehan harga dan keuntungan yang ada. Nah, adapun di sini ada beberapa kriteria murabahah, yakni pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan disetujui bersama. Sebagai bentuk jual beli dan bukan pinjaman, murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas dan barang. Kemudian terakhir adapun yang 2 yang terakhir adalah pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas barang sebelum dijual kepada nasabahnya. Yang terakhir adalah komoditas barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya yang dapat saya presentasikan dan jelaskan dalam kesempatan kali ini. Dan dalam menyusun presentasi ini, saya mengambil beberapa daftar pustaka, yakni dari 2 buku yang telah tercantum dalam presentasi saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.